Salam jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa dan sama-sama belajar tentang firman Allah dan menyembah Dia. Sebelum kita mulai, mari kita menyerahkan waktu kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam anugerah dan kuasa Roh Kudus, menjamah hati kami, memberkati setiap firman-Mu jadi benih dan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Raja Salomo. Kalau kita ditanya apa yang Anda ketahui tentang raja ini, pasti sebagian kita menjawab
wah dia raja yang paling berhikmat. Tapi benarkah dia berhikmat? Saya melontarkan pertanyaan ini karena dia punya istri 300 dan gundik 700. Apakah itu bijaksana? Silakan Bapak Ibu renungkan. Dan hari ini kita belajar tentang pribadi ini, dan saya percaya kita bisa banyak belajar dari Raja Israel ini. Saudara, Raja Salomo itu diangkat atau dilantik jadi raja pada usia yang sangat muda. Dan dia menyadari kan keterbatasannya. Karena itu dia meminta kepada Tuhan. Dia di awal pemerintahannya betul-betul mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan dia betul-betul mencari pertolongan dari Tuhan, dan dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan membuat Salomo atau keturunan Daud akan kokoh sebagai raja kalau Salomo dan keturunannya hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud bapaknya. Itu adalah perjanjian antara Tuhan dan Salomo. Dan Salomo merupakan salah satu pribadi yang punya ikat janji dengan Tuhan di antara sedikit manusia yang punya perjanjian langsung dengan Tuhan. Pribadi yang lainnya adalah kayak Abraham, Ishak, Musa, dan Daud itu punya perjanjian dengan Tuhan. Salomo salah satunya yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Salomo penuh dengan hikmat, penuh dengan kepandaian. Hampir semua area kehidupan kita dia tahu, dia mengerti mengenai tumbuhan, binatang, masalah keterampilan dan segala macam hal. Karena dia punya hikmat ilahi. Dan di masa Salomo ini bait Allah dibangun, bait Allah yang penuh dengan kemegahan. Sampai detik ini bait Allah ini merupakan salah satu yang termegah, termewah. Sampai detik ini tidak ada yang menyaingi kemegahan dari bait Allah Salomo yang dilapis dengan emas dan penuh dengan hal-hal yang mulia. Dan Salomo melakukan banyak hal penuh dengan hikmat, sampai-sampai hikmatnya itu dikenal di antara segala bangsa. Kita tahu Ratu Seba dari selatan datang untuk melihat dan mendengar langsung hikmat Salomo. Dan begitu masyurnya, begitu tertariknya orang untuk datang kepada Salomo. Dan Salomo juga raja yang sangat kaya, Alkitab katakan. Jadi Salomo adalah raja terkaya dan terbijaksana, Alkitab katakan situ sepanjang sejarah. Jadi kekayaan Salomo betul-betul kaya. Bahkan Alkitab mencatat perak itu hampir cuma seperti kayak batu-batuan di pinggir jalan. Kayak tidak ada artinya di masa Salomo. Bahkan Alkitab mencatat kekayaan Salomo, salah satunya ya, Salomo memperoleh emas per tahunnya itu 23 ton per tahun. Itu dari emas, dari peti saja, belum dari perdagangan, dari persembahan orang lain, begitu banyak. Dan kunci dari bagaimana Salomo memperoleh hikmat, kita tahu dia katakan di Amsal 1 ayat 7 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi di awal pemerintahannya Salomo memiliki hidup yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberi dia hikmat. Dan itu yang Salomo tulis dalam Amsal 1. Dan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia kehidupan Salomo, Alkitab mencatat di akhir hidupnya Salomo
Ini yang sangat disayangkan. Karena dia punya istri dari berbagai kerajaan, putri-putri raja yang ada di sekelilingnya, putri-putri Raja Mesir, Raja Edom, dan banyak dari bangsa-bangsa sekeliling Israel. Dan masalahnya, istri-istrinya ini membuat hatinya condong kepada ilah atau berhalanya istrinya, sehingga dia melupakan Allahnya Israel. Dan itu tandanya dia mengkhianati perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi hati Salomo itu menjauh dari Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan untuk ilahnya, istrinya, dan itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan kecewa terhadap Salomo, sehingga Tuhan katakan karena dia tidak menepati janji atau mengkhianati perjanjiannya, dan kerajaan Israel terbagi dua. Jadi bukan pada zamannya Salomo kerajaan Israel terbagi dua, tapi setelah itu anaknya Rehoboam, anaknya Salomo, di masanya dia kerajaan Israel terbagi dua. Tapi itu semua karena kesalahan Salomo. Sedikit ironis dan suatu yang disayangkan, karena dia Alkitab katakan dia raja yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Tapi dia di masa tuanya dia terpengaruh dan ikut dengan istrinya dan menyembah ilah-ilah istrinya. Dan akibatnya dia mengalami kemunduran secara rohani. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kalau kita baca di awal-awal kitab ini menceritakan bagaimana segala sesuatu dikatakan kesia-siaan di bawah matahari. Nah, kata kesia-siaan ini sebetulnya artinya adalah hembusan napas, hebel, dan artinya seperti uap. Jadi sebesar apapun kekayaan yang dimiliki kita, seberapa hebatnya, dahsyatnya pencapaian yang kita lakukan, yang kita peroleh, seperti Salomo secara dunia kurang apa lagi? Dia memperoleh harta, dia peroleh hikmat, dia peroleh ketenaran, dia memperoleh apa yang dikejar oleh laki-laki, oleh manusia pada umumnya sama dia hidup. Tapi pada suatu kesempatan dia cuma katakan semua itu kesia-siaan. Kenapa? Karena dia fokus kepada cuma di bawah matahari. Dia gagal untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi. Gagal untuk menyampaikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan kepada generasi penerusnya. Dan Alkitab katakan ya, itu seperti uap. Kayaknya sia-sia. Dan kalau kita membaca selanjutnya, kekayaan yang Salomo peroleh itu cuma satu generasi setelahnya langsung hilang, habis. Zaman kerajaan anaknya Rehoboam, mereka diserang oleh Mesir, dan tentara Mesir mengambil semua isi dari perbendaharaan rumah Tuhan. Sayang sekali, kekayaannya begitu besar akhirnya hilang, tak berbekas. Dan lebih menyakitkan lagi, karena ketidaktaatan Salomo, dia membuat kerajaan Israel terpecah. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia tanpa karakter itu bisa membuat sesuatu yang baik bisa tidak bertahan lama. Jadi hikmat itu kan karunia, pemberian. Tapi untuk dia tetap bertahan dan sustain, itu perlu karakter, perlu buah roh,
perlu suatu yang ilahi yang kita terus usahakan. Kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk hal yang baik ini terus bertumbuh. Jadi harus ada keberimbangan di sini. Jadi Bapak Ibu, tidak salah kita punya karunia, punya hikmat, punya pengetahuan, itu baik. Tapi harus kembali, kita perlu hidup dan membuat karakter ilahi itu bertumbuh dalam hidup kita. Kalau tidak, semua akan lenyap begitu saja, hilang begitu saja. Kekayaan mungkin kita punya, Bapak Ibu punya kekayaan, tapi kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak punya karakter ilahi di dalamnya, itu membuat kekayaan itu tidak bermanfaat secara kekal. Dan untuk membuat itu berguna bagi generasi selanjutnya, bahkan berdampak kekal setelah kita hidup, bahkan hikmat kita, kekayaan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu punya karakter ilahi di dalamnya. Sehingga itu berdampak kekal, kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita, perkara yang baik, generasi setelah kita. Sehingga sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan, itu berdampak dari generasi ke generasi. Jadi intinya setiap karunia, setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu imbangi dengan karakter yang baik. Salomo mengawali pemerintahannya dalam takut akan Allah. Dan sayangnya dia masa tuanya dia menjauh dari Tuhan. Seperti kita baca di Pengkhotbah, dia merasa itu kesia-siaan. Tapi puji Tuhan, di akhir kitab Pengkhotbah, penulis menuliskan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, kita terus belajar untuk hidup dalam takut akan Allah dan menghormati Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita bisa berdampak. Itu yang membuat hidup kita tidak merasa sia-sia, karena kita belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.